saya Jessica Suwarjaya. Kali ini saya akan menjelaskan potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kalau dilihat dari kondisi wilayahnya, ada yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Itu yang banyak tersedia seperti sisik ikan, daun pandan, dan daun kelapa. Yang kedua, daerah pegunungan. Itu seperti daun-daunan kering, salak, dan kulit petai Cina. Yang ketiga, daerah pertanian, seperti jerami padi, kulit jagung. Yang keempat, daerah perkotaan, itu seperti kertas, kardus, serbuk gergaji, dan plastik. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan. Yang pertama, ada pemilahan bahan limbah. Sebelum diolah, limbah harus diseleksi dulu untuk ditentuin yang mana masih bisa digunakan atau tidak. Yang kedua, pembersihan limbah. Limbah yang dipilih harus dibersihkan dahulu dari sisa bahan. Yang ketiga, ada pengeringan. Limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari atau pengering. Yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan pada limbah itu selera dari pembuat kerajinan. Limbah basah dengan cara dicelup atau direbus dengan zat warna tekstil. Sedangkan bahan limbah kering menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan kembali agar kering sempurna dan tak mudah luntur. Yang keenam, finishing. Proses finishing dapat dilakukan dengan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larasati. Saya dari kelas 11 BB. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetik, keunikan, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi yang bersifat fisik. Misalnya, benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetik dan ergonomis. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang unsur estetik dan unsur ergonomis. Unsur estetik sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Nilai-nilai keindahan estetik atau keunikan karya seni memiliki prinsip, yaitu kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, bahagia, nyaman, nikmat, agung, ataupun rasa senang itu sendiri. Yang kedua, unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah yang pertama, keamanan, yang kedua, kenyamanan, yang ketiga, keliusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem produksi. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Sistem produksi biasanya selalu pada lingkungannya, sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi itu sendiri. Produksi kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perencanaannya. Yang pertama, menentukan bahan atau material produksi. Yang kedua, menentukan teknik produksi. Terima kasih. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Misalnya dia memiliki bahan atau alat ini dia memiliki ciri khusus pada pembuatan suatu tujuan pembuatan karya tertentu. Tapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir pada semua proses berkaryanya kerajinan. Misalnya ada alat tulis, ada peralatan yang digunakan, itu kan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan ya. Terutama saat membuat rancangan karya tersebut atau membuat cetak biru atau membuat rancangannya lah.
Dan alat-alat yang digunakan untuk berkarya kerajinan ini contohnya seperti pensil yang biasa digunakan ya. Itu alatnya biasa digunakan untuk membuat sketsa atau membuat imajinasi awal yang bisa kita ungkapkan ya salah satunya dengan membuat sketsa dari pensil itu. Dan berikutnya juga ada spidol, karena spidol ini lebih memberikan sensasi warna, juga ukurannya bervariasi ya. Dan tapi kemudian ada juga dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan komputer. Biasanya ini digunakan untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Nah, biasanya pun juga karena adanya kemajuan teknologi ini ya, ada beberapa yang membuat karya seni. Biasanya dalam jumlah yang massal itu mereka menggunakan komputer ya untuk mempercepat desain dan juga mengefektifkan. Tetapi yang lebih berharga itu biasanya dari teknik yang tradisional, biasa menggunakan pahat dan palu, atau menggunakan palu dan ukiran, teknik ukir ya. Nah, bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang diolah terlebih dahulu melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Ya contohnya bedanya ya antara kayu dengan karet gitu. Jadi kan kalau karet kan harus diambil dulu dari getah dan dia harus diolah dari pabrik. Tetapi kalau kayu tidak, dia tinggal kita ambil aja di luar, juga mau kita buat di luar, mau kita bentuk jadi apapun dia bisa. Bahan berkarya kerajinan ini juga dikategorikan sebagai bahan yang keras dan lunak, bahan cair dan bahan padat, dan juga lain sebagainya. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses produksi kerajinan, seorang perajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, bentuk. Yang dimaksud bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula dalam proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Berikutnya ada fungsi. Fungsi ini juga diperhitungkan dalam produk kerajinannya. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan, seorang perajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya. Sementara tetapi bentuknya itu tetap indah. Dan berikutnya, bahan. Pengetahuan, pemahaman dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentuknya. Seorang pengrajin harus mampu memandukan aspek bentuk, fungsi, dan bahan agar hasilnya optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk suatu karya seni bangun datar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Aprilia Kalista dari kelas 11 Bahasa nomor absen 16. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas cara pengolahan limbah bangun datar dari kulit jagung. A. Perancangan produk. Kulit jagung banyak kita temui di pasar-pasar. Para penjual menganggap bahwa kulit jagung tidak berharga, padahal kulit jagung bisa dijadikan kerajinan yang indah loh. Dengan memanfaatkan kulit jagung, kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Kulit jagung merupakan limbah basah. Cara pengolahannya pun cukup relatif mudah, yaitu pertama panaskan di bawah sinar matahari sampai kering. Jika sudah kering, lalu bisa diwarnai.
Setelah kering catnya, kita setrika lembar per lembar agar lebih mudah dibentuk dan agar lebih halus. Dalam proses membentuk kulit jagung menjadi sebuah karya, membutuhkan ketekunan agar hasil karyanya bagus. Kulit jagung bisa dibuat menjadi boneka, hiasan pensil, bingkai, atau tas dari anyaman. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan dari kulit jagung antara lain kulit jagung, benang lidi, tali tampan, dan vas bunga, juga cat warna tekstil. B. Alat pendukung. Alat pendukung dalam membuat kerajinan dari bahan kulit jagung adalah gunting. C. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara kita memperlakukan alat dan bahan yang kita gunakan, dan bagaimana caranya kita agar mengatur alat dan bahan tersebut agar aman untuk dipakai. Dan tidak lupa, saat sudah selesai membuat kerajinan dari bahan kulit jagung, kita sebisa mungkin harus merapihkan kembali alat dan bahannya dan menjaga kebersihan tempat kita membuat kerajinan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.